Bakal calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memperkuat strategi bersama para relawannya di setiap kabupaten kota di provinsi ke-38 itu menuju kontestasi politik 27 November 2024 nanti. Di hadapan relawan yang dibentuk dengan sebutan Tim Elang Sahabat Elkam, selain memperkenalkan diri dan orientasi untuk maju sebagai calon, ia pun memberikan semangat kepada tim relawan untuk terus bekerja sesuai dengan panggilan hati menjelang Pilkada 2024. Sebab dia telah memastikan akan mendapatkan dukungan partai minimal 4 atau 5 yang akan memberikan rekomendasi untuk maju dan bertarung pada Pilkada 2024. Tim Elang Sahabat Elkam? Siap! Tim Elang Sahabat Elkam? Siap! Tim Elang Sahabat Elkam? Siap! Elisa Kambu? Gubernur Papua Barat Daya! Elisa Kambu? Gubernur Papua Barat Daya! Elisa Kambu? Gubernur Papua Barat Daya! Saya belum membentuk tim satupun. Dari saya. Jadi semua yang ada ini adalah itu murni inisiatif dari orang-orang yang mau ingin mendedikasikan dirinya bersama saya. Itu sebabnya saya tidak pernah memfasilitasi semua tim yang ada. Mau Elkam Center, mau Sahabat Elkam, mau ini, kamu punya apa namanya nih? Elang. Atau ada yang kemarin apa lagi tuh? Ada berapa yang sudah? Jadi saya belum pernah membentuk tim. Mengapa saya tidak bentuk tim? Bentuk tim untuk apa? Tapi saya akan bentuk tim setelah saya sudah memegang rekomendasi. Jadi saya ingin pastikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa maksud saya untuk membentuk tim itu bukan berarti datang untuk bentuk tim yang baru, tidak. Setelah saya pegang rekomendasi, semua tim ini akan kita rapat 2 hari. Rapat bersama. Mengapa rapat bersama? Saya ingin mendapatkan presentasi dari semua tim. Sasarannya apa? Bagaimana? Supaya jangan timnya banyak tapi sasaran yang kita tuju orang-orang itu saja. Karena ya kita ini sudah pemain. Jadi tidak bisa dikelabui begitu. Jadi nanti setelah deklarasi rapat tim, setelah itu baru kita keluarkan penugasan resmi. Mengapa kita keluarkan? Supaya kita juga bisa kendalikan. Jangan sampai liar. Dan kita akan bagi tanggung jawab supaya jangan ada yang makan tulang orang begitu. Tidak kerja tapi nanti saat itu datang mengaku saya yang ini, saya yang ini, ya. Jadi kita bagi, kau urus apa, kau di mana, wilayah mana, supaya memudahkan kita nanti saatnya kita lihat. Nanti kita bikin komitmen. Oh, yang capek 60% ke atas, 60-70%, perhatiannya begini. Yang 70-90 begini. Yang 100, ya. Kalau 100 itu jalan saja di sana kita. Tapi kalau yang dapat di bawah itu ya, jangan harap untuk ketemu lah. Jadi kita akan begitu. Yang berikut, kenapa saya harus ketemu semua orang begini? Saya ketemu supaya saya kenal. Supaya nanti kalau waktunya itu kamu datang itu, oh iya kita pernah ketemu. Tapi kalau tidak pernah ketemu, nanti waktunya datang kan saya bisa mengelak. Kapan saya ketemu kamu? Ketemu di mana? Jadi saya akan usahakan untuk ketemu semua tim yang ada. Aktivitasnya di mana, kelompok di mana, saya akan hadir. Minimal 1 kali atau 2 kali saya akan, supaya saya bisa tahu persis. Kan nanti kalau sudah selesai pemungutan suara kan tinggal kita pegang data saja. Kita akan lihat. Oh iya betul. Di sana 90%. Oh siapa? Ya sudah kita lingkar sendiri situ. Oh di sana 40% ya sudah lingkar dengan tinta merah di situ. Ya kira-kira begitu.
Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Saya pastikan saya akan ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Setelah saya sudah pegang rekomendasi. Dan konsentrasi kita akan ada di kota ini dan kabupaten. Yang lain itu nanti kita gerakan tambahan saja. Jadi macam Mebrat ke Tamrau ke Sorong Selatan ke nanti dong datang dengan sendirinya. Yang penting kita selesaikan kota ini dan kabupaten, itu saja sudah selesai. Nah, kalau pemilu hari ini dilaksanakan, saya sudah pasti menang. Tapi ini dong masih tunda, masih tunggu proses sampai dengan ini. Kalau hari ini dong bikin saja sudah pasti. Tinggal kamu kasih naik bendera sudah. Jadi begitu. Jadi kamu tidak boleh sebagai petarung, sebagai pejuang tidak boleh cemas, tidak boleh galau. Pertandingan itu sampai terakhir, peluit terakhir baru hormat yang kalah, hormat yang menang. Ini belum apa-apa kamu sudah galau bagaimana? Nah, ini bukan petarung ini. Saya saja tidak galau, tapi kamu yang tidak berkepentingan ini semua galau habis ini. Saya juga tidak habis pikir begitu. Oke, saya rasa mungkin sementara begitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan juga. Tapi itu hanya untuk meyakinkan saudara-saudara bahwa saudara jangan ragu karena saya sudah siap untuk bertarung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya saya lebih dikenal, pada sore hari ini saya pakai songko haji. Tetapi sesungguhnya di waktu Belanda saya adalah abituren SD YPK 3 tahun. Saya hafal nyanyian rohani, tetapi tidak hafal Al-Quran. Kemudian 3 tahun di YPPK SD Misi Stella Marisdom. 3 tahun dapat ijazah SD. Pada saat itu SD negeri tidak ada, SD lain tidak ada, termasuk muslim punya tidak ada, hanya 2 itu. Tapi tidak pernah Haji Dagaloji itu sekolah di 2 SD ini lantas mendapat pengaruh. Wih, masuk itu orang. Tidak pernah. Oleh karena itu ada konflik antar agama. Saya dengan Aziz Kambuaya taruh, pasang diri. Kita paling di depan untuk mendamaikan. Ya. Itu barangkali supaya lebih kenal saya. Terus saya tidak, kalau Bapak tadi sudah mengatakan bahwa Bapak datang tinggalkan tugas di sana, mau diangkat di sana tapi harus datang di sini menjadi gubernur. Lalu kita tim ini persiapan apa yang harus kita usahakan supaya beliau betul-betul jadi gubernur? Saya punya solusi. Ada solusi perjuangan yang bisa mengalahkan uang. Saya sudah rasakan 2 periode Bapak Yumane, 2 periode Bapak Lambert. Itu saya kasih hancur dom. Tidak dengan uang, tidak dengan apa-apa. Semua tim begitu selesai dapat motor, dapat mobil. Haji Dagaloji sepeda ontel juga tidak ada, karena tidak pernah mengeluh. Oleh karena itu dalam perjuangan ini jangan kita mengeluh, tidak boleh. Mengeluh itu mengurangi semangat kita untuk berjuang. Tidak boleh mengeluh. Kalau perlu, kira-kira ada perbekalan di dalam diri kita, sedikit ada, kita korbankan untuk kita punya. Ini kalau mau berjuang. Jadi hindarkan mengeluh itu. Kemudian yang terakhir, kenapa saya katakan saya bisa kalahkan uang? Begitu Bapak dideklarasikan dapat surat resmi dari partai bahwa Bapak maju, saya orang pertama untuk distrik Sorong Kepulauan jalan ketuk dari rumah ke rumah, dan saya sudah amalkan itu. Saya tinggalkan atribut saya tinggalkan kebesaran saya jalan ketuk dari rumah ke rumah. Shalom, assalamualaikum. Ini lebih menyentuh daripada kita berikan uang.
Jadi saya minta tolong, ini arah perjuangan yang betul-betul harus kita. Kemudian yang ketiga, jangan sampai besok saya di Bapak Eli, tapi istri saya di sana, anak saya di sana. Bapak punya perjuangan masih diragu-ragukan. Tidak boleh demikian. Itu akan menyurutkan kita punya semangat perjuangan. Bapak di situ, mama di situ, anak di situ, mau mati-mati sama-sama. Terima kasih, saya hanya memberikan semangat. Mudah-mudahan besok perjuangan kita ini menjadi kenyataan, hanya ditentukan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya sendiri pribadi Ibu Roswene Hensi Sauta, dan di tempat ini saya sangat bersyukur kalau saya boleh bisa ketemu langsung dengan Bapak, karena saya ada di Asmat dari tahun 90-an. Jadi waktu saya tahu bahwa Bapak mau mendaftarkan diri jadi Gubernur Papua Barat, saya tidak bilang calonnya, saya bilang langsung Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Kami sangat mendukung itu. Dan banyak kinerja yang Bapak sudah buat untuk kami di Tanah Asmat. Yang tadinya kami jalan dari rumah ke rumah harus lewat papan yang celah-celahnya begitu besar. Tetapi dengan kehadiran Bapak seorang anak Maibrat, tapi di sana mereka tidak sebut anak Maibrat, mereka bilang anak Sorong, orang Sorong. Bapak punya pembangunan, Bapak punya karya tangan sangat sungguh luar biasa untuk Tanah Asmat yang begitu lumpur. Tapi Bapak bisa bangun sampai kantor bupati yang nanti besok mau diresmikan begitu istimewa. Kami sangat bangga Bapak. Kami dulu dari YKPA, kami jalan kaki sampai di Ewer. Saya sendiri pernah mau pergi operasi di Merauke, harus tunggu pesawat setengah mati di Ewer untuk bisa sampai di Ewer. Dan kalau memang pesawat sekarang sudah bisa translate langsung Asmat, Jakarta dan sebagainya, itu sangat sungguh luar biasa. Jadi kami sangat mendukung karena kami orang dari Asmat. Dan dengan sepenuh hati, kerendahan hati kami datang untuk kami dukung Bapak, karena saya punya keluarga besar ada di Asmat. Salah satunya Bapak almarhum Erik Sarkol, Bapak Tarsisius, kami alumni dari SMP YPPK Santo Yohanes Pemandi Asmat, dan kami tetap siap untuk mendukung Bapak karena kinerja yang begitu Bapak buat sangat sungguh luar biasa untuk Tanah Asmat. Kenapa di sana lumpur Bapak bisa membangun? Marilah karya itu Bapak bawa di kami tanah kering, supaya kita semua sama-sama sehat sejiwa membangun Papua Barat Daya. Kami butuh perubahan untuk Papua Barat Daya. Dari sini terima kasih, Tuhan memberkati Bapak, semoga diberkati. Terima kasih waktu kami menonton. Waktu yang diberikan, pertama mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Gubernur izin, semua tadi itu sangat jelas. Apa yang selama ini saya tunggu-tunggu ini, itu sangat jelas. Ya, artinya kalau untuk Kota Sorong ini, kalau ada yang bilang dia pemain, kita juga pemain. Yang saya cuma mau dengar saja apa yang tadi Bapak Gubernur sampaikan itu semua sudah jelas. Artinya Bapak datang dari sana kemari bukan untuk kalah, tapi pasti untuk menang. Amin. Itu yang saya. Artinya sudah siap segala-galanya, siap bertarung. Iya. Artinya yang saya dengar Bapak adalah tokoh pembangunan di Asmat. Ya, begitu. Kemudian di Asmat itu kita punya orang Maibrat yang tadi Bapak sampaikan itu tidak ada saja Bapak bisa menang di sana baru. Di sini orang Maibrat yang banyak ini bagaimana cara menang itu kan mustahil. Iya toh kan begitu. Jadi semuanya sangat jelas. Kemudian menyangkut partai politik tadi, ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini berita yang segar itu kita dengar sama-sama supaya kita lebih semangat lagi ya. 2 minggu lagi pasti. Baik, mungkin itu saja dari saya Bapak. Terima kasih banyak. Elisa Kambu. Elisa Kambu. Kita memberikan aplaus untuk kita semua. Iya baik, perlu kita sama-sama tadi sudah mendengar dan menyimak apa tadi sudah Bapak Gubernur sampaikan, sudah sangat jelas. Dan kembali kita akan pressure masing-masing basis di mana kita ada. Karena kita harus membutuhkan sosok dan figur pemimpin baru yang harus akan merubah provinsi yang baru ini. Amin. Itu menjadi catatan kita. Karena hari ini kita melihat semua yang maju ini punya rekam jejak, kita sudah tahu seluruhnya. Kita sudah tahu dan kita juga sudah mengalami dan bahkan jadi korban di dalam proses kepemimpinan itu. Maka sampai hari ini harus kita akan target, kita akan kembali konsolidasikan, kita akan mengarahkan semua akar rumput untuk memberikan
pada tanggal 27 November itu memberikan hak suaranya untuk mendukung Bapak Elisa. Ini beliau ini sebagai figur solusi untuk semua yang ada di Papua Barat Daya. Amin. Jadi begitu kami duduk itu melihat beliau adalah figur terakhir ketika Pak Jompi Tuanane, Japsalosa, Pak Emer Kambu ini terakhirnya ada di Bapak Gubernur kita. Itu beliau terakhir. Yang ada ini adalah orang politisi-politisi yang katakan bahwa berteriak di siang bolong lah. Dan juga rekam jejak yang kita sudah sama-sama ikuti, kita juga sudah sama-sama melihat dan bahkan merasakan. Apalagi kita yang berdomisili di Kota Sorong, itu mendapat dampaknya itu seperti apa. Jadi itu menjadi catatan terpenting untuk kita. Saya pikir bahwa hari ini begitu beliau ini tiba di sini, beliau lah akan sebagai pemimpin. Itu kita akan pastikan. Dan nantinya akan jadi gubernur Papua Barat Daya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan juga teman-teman tim yang ada, jadi kita tetap konsentrasi pada tim lain sahabat Telkom untuk kita akan konsolidasi, kita akan komunikasikan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa beliau sampai hari ini belum membentuk tim. Jadi yang jalan ini adalah dalam artian untuk bagaimana kita tadi merasakan kepemimpinan yang dalam artian membuat kita lebih menderita. Makanya beliau ini adalah sosok dan figur yang baru. Melihat rekam jejak yang sangat luar biasa beliau sudah membangun di Kabupaten Asmat. Ini beliau merubah lumpur saja jadi tanah kering. Baru ini apalagi tanah kering menjadi apa coba. Ini pasti akan jadi lebih indah lagi daripada yang kita pikirkan. Bandara di sana, beberapa kantor OPD yang sudah dibangun di sana, kantor bupati nantinya bulan Agustus akan diresmikan. Dulu kita kenal bahwa 1000 papan, tapi sekarang itu 1000 beton. Itu adalah rekam jejak beliau yang sangat luar biasa. Apalagi wilayah di sana yang menurut semua orang, bahkan sampai presiden bilang hal ini hanya orang gila yang bisa kerjakan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita perjumpaan awal, bukan hanya pertama langsung kita, tapi nanti ada waktu yang tetap kita akan hadirkan beliau. Nantinya kita akan sterilkan untuk masing-masing basis di mana untuk begitu beliau pegang rekom di tangan, lalu Bapak Ibu siap stay saja di lapangan. Karena satu hari itu bisa 50 sampai 100 titik itu beliau bisa turun. Nah, jadi seperti itu. Dan komitmen kita tadi sudah ada di sini dan kita juga sudah bergabung bersama dengan beliau. Jadi apapun yang kita akan lakukan, kita akan sosialisasikan, kita akan konsolidasikan. Saya sangat yakin bahwa masyarakat Papua Barat Daya 99% merindukan figur kepemimpinan Pak Elisa. Jadi sementara mereka lagi stay dan menunggu. Bilang kalau ketika beliau eksekusi pegang rekom di tangan itu udah menyanyi ke rumput selesai. Nah, jadi mungkin seperti itu yang mungkin saya mempertegaskan dan juga lebih untuk menginformasikan, menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi tadi kita sudah dengar jelas apa yang hari ini kita beberapa hari ragu-ragukan. Kita lihat kuning begitu datang, aduh ini bagaimana sebab kita punya lagi ya itu. Kalau kita punya besok itu lebih parah lagi. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika Kalau kumpul-kumpul yang anak muda begini itu hal yang biasa bagi saya. Mau baku pukul juga siap, mau apa saja siap. Saya sekolah di SD SMP di kampung, SMA di Sorong, SMA Negeri 413 dulu. Sekarang berubah nama jadi SMA 1. Karena dulu itu zaman kita SMA itu hitung 1 itu dari Jakarta. Jadi yang Papua itu SMA negeri pertama itu Sorong 413, 414 Jayapura, 415 di Manokwari, 416 di Fakfak dan seterusnya. Dan ya Tuhan izinkan bisa lulus kuliah di Jayapura di Uncen di FISIP. Jadi kalau bicara pilkada ini saya sekolah barang ini. Kalau orang lain don't trust sekolah ini. Tapi bukan hanya sekedar sekolah, saya juga pemain. Sudah teruji 2 kali ikut pemilu. Jadi bupati.
Tapi nanti saya cerita ke sana. Jadi saya kuliah di Jayapura dan Tuhan izinkan setelah selesai Tuhan bawa ke Papua Selatan. Hidup dengan saudara-saudara kita di sana kurang lebih 30 tahun. Saya pernah tugas di Bovendigul 1 tahun 9 bulan. Setelah itu, tapi bukan di kota, di kampung, di Waritop. Di antara Muyu, Mandobo, Pegunungan Bintang, tengah-tengah situ. Nah, sekarang jadi Kabupaten Bovendigul. Baru masuk Merauke. 6 tahun di Merauke, sekarang 23 tahun di Asmat. Saya background pegawai negeri. Sempat jadi staf, jadi camat sekitar 6 tahun. Baru masuk Kabid Sosbud di Bapeda 8 bulan. Setelah itu jadi inspektur di inspektorat. Dulu orang bilang Bawasda. Kepala Bawasda 3 tahun. Setelah itu jadi sekda 3 tahun 19 hari. Setelah itu sempat non-job, korban politik. 2 tahun 2,5 saya istirahat. Tapi 2 tahun full istirahat, setengah itu ikut pemilu kada 2015. Dan puji Tuhan, masyarakat, ya karena Tuhan, masyarakat Asmat memberikan kesempatan saya, memilih saya untuk jadi Bupati Asmat. Hasil pemilu 2015, pelantikannya 2016, dan pemilu 2020 menang lagi, dan saat ini saya masih jadi Bupati Asmat. Masyarakat ada alternatif untuk memilih, dan saya datang untuk ikut bertarung secara fair. Kita harap rekan-rekan yang akan bertarung juga semua fair. Kita adu gagasan, kita adu ide. Kita tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling memfitnah, membenci. Itu tidak bagus. Tapi mari kita adu gagasan, argumentasi, ide untuk pencerahan kepada rakyat, untuk mengarahkan rakyat untuk memilih yang terbaik. Kita semua berdoa supaya Gubernur Papua Barat Daya yang Tuhan izinkan terpilih melalui pemilu 2024, tepatnya 27 November nanti ini, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin untuk semua rakyat yang ada di tanah ini. Siap untuk menjadi pemimpin untuk rakyat yang ada di atas tanah ini. Tidak memilih, tidak diskriminatif, tidak ini. Pemilu selesai, semua harus bersama-sama membangun negeri ini. Papua Barat Daya ini adalah rumah kita bersama. Mau kau datang dari dunia mana, Republik ini semua kita punya tanggung jawab bersama untuk membangun Papua Barat Daya. Hanya gubernur dan wakil gubernur saja yang dikunci bilang orang asli Papua. Tapi yang lain itu terbuka untuk semua anak bangsa. Dan kita akan mengajak semua pemangku kepentingan yang ada di atas tanah ini. Kita bersama-sama bicara bersama-sama, berpikir bersama-sama, bicarakan sama-sama, putuskan sama-sama. Kita distribusikan kepada semua kita sesuai dengan kewenangan yang kita miliki masing-masing untuk membawa Papua Barat Daya menjadi provinsi yang terdepan di Papua, tanah Papua. Karena kita kebetulan
secara geografis Tuhan tempatkan Papua Barat Daya ini menjadi pintu gerbang masuk ke Papua yang lain. Jadi ini harus menjadi terdepan. Menjadi teladan, menjadi yang terkemuka untuk Papua, untuk tanah Papua. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Itu sebabnya semua masyarakat yang ada di atas negeri ini kita bertanggung jawab bersama-sama. Sorong ini maju seperti ini. Sorong Selatan seperti itu. Raja Ampat seperti itu. Kita bisa bandingkan dengan Tamrau, dengan Mebrat. Karena di sini kan terbuka. Kontribusi dari saudara-saudara kita Nusantara itulah kota ini seperti ini. Itu harus kita jujur akui. Kota ini bisa tumbuh, ekonomi bisa hidup. Ya, peredaran uang bisa, semua kebutuhan yang lain disediakan. Kita lihat Sorong Selatan, kita lihat Raja Ampat. Kalau yang masih sedikit macam Tamrau, macam Mebratnya ya begitu-begitu. Nah, itu sebabnya hidup bersama itu penting. Yang penting kita semua sepakat. Dan pepatah kuno yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua sudah ada di negeri ini, jadi kita bukan lagi orang Jawa. Kita bukan lagi orang Sulawesi. Kita bukan lagi orang Maluku. Kita ini orang Papua Barat Daya. Maka tanggung jawab kita bersama untuk memajukan negeri ini. Membangun negeri ini. Menuju Papua Barat Daya yang lebih maju. Dan itu kalau terjadi, kita semua yang akan menikmati. Itu yang terjadi, kota ini akan aman. Ya, ini yang menjadi penting. Itu sebabnya kita semua harus berjuang untuk memastikan Papua Barat Daya harus aman. Aman dari semua kepentingan yang lain. Kekerasan, dan hal-hal yang mengganggu kenyamanan orang. Sehingga negeri ini kalau aman, semua kita bebas untuk berekspresi, bebas untuk membangun negeri ini bersama-sama. Maka penegakan aturan, pemerintah wajib juga menyediakan aturan, peraturan yang mengatur semua aktivitas masyarakat dan pengawasan dilakukan, maka kita semua akan hidup. Kalau itu kita hidup aman, kita hidup berdampingan, itu luar biasa, indahnya kita menikmati. Jadi surga itu sudah kita bangun, kita nikmati di dunia ini, bukan mimpi untuk nanti nikmati di sana. Ini sudah kita nikmati di dunia ini. Ini yang menjadi fokus kita semua. Itu sebabnya saya sekali lagi mengajak kita semua, mari kita bertanggung jawab bersama-sama. Memastikan Papua Barat Daya tetap aman. Kita semua datang nanti pada tanggal 27 November ke TPS, memilih dengan hati nurani. Memilih pemimpin yang tepat. Pemimpin yang menjadi orang tua untuk kita semua. Pemimpin yang merendahkan diri. Pemimpin yang mau selalu bersama dengan rakyat. Pemimpin yang siap untuk mendedikasikan dirinya melayani. Karena kita, rakyat yang pilih kita, toh, maka jadi tidak ada alasan kita harus siap untuk melayani. Semua ini kalau dilakukan dalam suasana aman dan komunikasi itu dibangun secara baik
antara semua pihak, saya rasa semua persoalan bisa kita selesaikan. Mau banjir kah, mau apakah kita bisa selesaikan kalau rakyat diajak bicara. Pemerintah diberi ruang untuk berdialog, untuk mencarikan solusi bersama-sama. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi saya datang ini sekali lagi, saya datang ini untuk jadi gubernur, bukan saya datang untuk coba. Nah, itu yang berikut, yang terakhir ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu. Yo, mau jadi gubernur tapi pakai apa? Ya, siap. Nah. Bapak ini tadi udah tunggu. Ya, oke. Jadi saya ingin pastikan kepada semua saudara-saudara, kalau Papua Barat Daya ini nanti 2 calon, berarti salah satu itu saya. Kalau 3, berarti salah satu saya. Jadi kalau partai sudah pasti saya akan dapat. Saya pastikan saya akan dapat kursi sekitar 9 sampai dengan 15. Itu sekitar 5 partai lah nanti pasti akan ke saya. Jadi kalau ya di sana enggak apa-apa, itu dong punya dapur orang, jadi kita tidak masuk ke situ. Jadi memang di PDI Perjuangan ini kami ada 3 kader. Ada saya, ada Wayangkau, ada Anggaluli. Kader saja tidak cukup. Nanti dilihat lagi prestasi apa yang dihasilkan oleh kader. Kontribusi apa yang dilakukan oleh kader itu terhadap partai. Saya kalau ikut rekam jejak saya lebih dari teman 2 yang lain. Saya sudah teruji 2 kali menang pemilu kada. Saya sudah teruji pileg 2 kali menang di Asmat dan kursi yang besar. Saya sudah teruji pemilu 2024 ini sumbang 1 kursi di pusat. Provinsi Papua Selatan menang, pegang palu. Asmat 12 kursi dan usung kepala daerah dari partai. Bupati dan wakil sama-sama dari PDI Perjuangan. Sudah bangun kantor untuk partai. Jadi apalagi yang mau diragukan? Ya, jadi begitu. Jadi dari situ saja Bapak Ibu pula terjemahkan sendiri. Jelas. Jadi saya siap untuk bertarung dengan saudara-saudara saya yang lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, tapi selalu bersama kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami. Kami bersyukur malam hari ini, karena kuasa-Mu, Tuhan telah menyatukan kami dalam pertemuan yang luar biasa hari ini. Kami telah bercakap-cakap di tempat ini. Kami telah berbagi informasi di tempat ini. Tapi kami tahu siapa kami ini, Tuhan. Kami adalah manusia biasa, kami terbatas, sehingga kami tidak mampu menyerap berbagai informasi yang telah disampaikan atau dialog yang terjadi malam hari ini. Untuk itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta pertolongan dari Tuhan.
Mari Tuhan, kendalikan kami semua dengan kekuatan Roh-Mu dan Roh Kudus mengendalikan pikiran dan perasaan kami. Tumbuhkan komitmen di antara kami, sehingga kami boleh berkomitmen bersama-sama, merapatkan barisan, berjuang bersama dalam rangka pemenangan pemilu kada Gubernur Papua Barat Daya 2024 27 November nanti. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang terjadi malam hari ini. Kami berdoa untuk semua yang hadir, hamba dan tim. Kami manusia biasa, kami terbatas. Tuhan lebih mengenal setiap yang hadir malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan kendalikan hati kami semua. Ikat kami dalam satu tali kasih. Biarlah oleh kuasa-Mu kami saling bergandengan tangan, menyatukan hati, gerak bersama dalam satu perjuangan yang sama. Dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari fitnah, kebencian, iri hati, dendam di antara sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kepada kami damai, damai dan damai. Karena dalam keadaan damai itu kami mengalir bersama. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Semua ini akan kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan menyertai, melindungi dan memelihara mereka dalam semua perjuangan, kerja-kerja mereka, mulai hari ini, besok dan seterusnya. Tuhan mengawal, Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Malam ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat, kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan melindungi, menjaga dan memelihara kami malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang berdoa untuk kami, semua orang yang memperhatikan kami, semua orang yang melayani kami, dan bersama kami dalam berbagai tanggung jawab yang ada. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi kami, mereka yang menaruh dendam, mereka yang memfitnah dan membenci kami. Oh, mereka yang merendahkan kami, mereka yang meremehkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi mereka, ampuni semua dosa mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Bahwa mereka kembali ke jalan yang benar, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka untuk dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Bapa, itu kerinduan hati kami, itu doa kami, permohonan kami, syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur di malam ini. Semua kita yang percaya kita katakan amin.